Halo, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Budaria dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini saya telah menyelesaikan tugas studi kasus kelayakan bisnis kue kering DK di bidang industri yang diampu oleh Bapak dosen Robi Fauzi SNMM. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Yang pertama itu ada aspek hukum. Aspek hukum terdiri dari identitas perusahaan, yaitu nama perusahaannya adalah DK, jenis usahanya adalah manufaktur, kegiatan usahanya adalah produksi kue kering, alamatnya yaitu Dusun Dusan Sambo, RT 01 RW 01, Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Nomor teleponnya yaitu 0857 1555 8055. Logo perusahaannya adalah DK. Ini logo perusahaannya. Nah, yang kedua itu ada aspek legalitas. Yang pertama itu ada nama perusahaan DK, bentuk usahanya adalah CV, ada surat izin usahanya atau SIUP-nya 0494 10 9 PK 8990. Ada surat izin lokasinya atau SITU-nya ada 503 668 EK. Ada surat izin usahanya atau TDP 10085604762. Nah, di sini ada aspek manajemen. Aspek manajemen terdiri dari komisaris, pemiliknya yaitu Bapak Adam, direkturnya yaitu Bapak Dede Kurniawan, manajer marketingnya yaitu Bapak Abdullah Syafi'i, manajer keuangannya adalah Bapak Arif Hidayat, dan manajer produksinya ada Bapak Arus. Oke, di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis kue kering ini adalah di semua kalangan, mulai dari orang tua, remaja, dan anak-anak. Segmentasi pasar segi geografi, target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Rengas Dengklok, khususnya Kota Karawang. Nah, di sini ada segi perilaku, sesuai dengan perilaku masyarakat yang lebih senang dengan makanan yang siap saji. Oleh karena itu, DK akan terus melakukan inovasi-inovasi baru untuk membuat produk baru yang tidak ketinggalan zaman dan menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Di sini ada potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh DK, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen yang tetap dan dapat memuaskan konsumen. Nah, di sini ada posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan, DK juga berada dalam tingkat produksi kelas menengah. Harga yang ditawarkannya pun relatif murah karena menyesuaikan dengan bahan baku yang dijual. Karena itu, kue kering juga dapat dibeli di semua kalangan, baik atas maupun bawah. Nah, di sini ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama itu ada produk. DK menyediakan berbagai macam kue kering seperti kacang DK, kue bawang, keripik singkong, kue kuping gajah, kue semprong, dan lain-lain yang terbuat dari bahan dasar berkualitas, bertujuan agar produk yang dibuat memiliki kualitas yang bagus dan dapat memuaskan konsumen. Nah, di sini ada lokasi. Pusat produk kue kering sendiri berlokasi di Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya, Karawang. Juga bertempat di lokasi yang strategis dan mudah dilalui oleh angkutan umum dan mudah dijangkau. Nah, di sini ada aspek teknis dan produksi. Yang pertama itu cakupan produksi. Pemilihan bahan baku yang sangat penting untuk menciptakan produk yang berkualitas. Selain itu, cara pengolahan kuenya juga dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman dan teliti. Selain itu, tempat produksinya juga bersih dan aman, juga sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan karyawan yang bekerja dan kesterilan pada produk sehingga produk tetap terjaga kualitasnya. Di sini ada kebutuhan teknis. Yang pertama itu bangunan atau gedung. Perusahaan DK sendiri membeli sebuah tanah untuk membangun pabrik kue kering dengan luas sekitar 1000 meter persegi. Nah, di sini ada peralatan produksi. Yang pertama itu mesin pengiring kacang, yang kedua kompor, ketiga cetakan kue, keempat mesin pengaduk adonan, kelima mesin pemotong, keenam oven, ketujuh penggorengan, dan kedelapan mesin untuk pengemasan produk. Nah, di sini ada bahan baku utama. Bahan baku utama yang digunakan adalah kacang tanah, singkong, dan alat pembuat adonan seperti terigu, pewarna makanan, dan penyedap rasa. Nah, di sini ada penyediaan bahan baku. Yang pertama itu
Untuk mendapatkan berbagai macam jenis bahan baku yang bagus dan kualitas, perusahaan Deka bekerja sama dengan agen penyedia bahan baku dan pengusaha tani singkong dan kacang yang memiliki tanah lahan yang besar. Yang kelima itu ada kebutuhan tenaga kerja. Deka mempunyai 14 tenaga kerja untuk memproduksi kue kering 3 orang, untuk membuat keripik singkong 3 orang, untuk membuat kacang Deka 3 orang, untuk membuat keripik bawang 2 orang, untuk membuat kue semprongnya 2 orang, dan untuk membuat kue kuping gajah 2 orang, dan untuk membuat kue saljunya 2 orang. Nah, di sini ada tata letak, ya, ada tempat produksi, gudang, tempat karyawan, sama tempat penjualan dan kasir. Nah, di sini ada kebutuhan modal. Modal awal untuk membangun usaha ini sekitar 210 juta karena perusahaan ini dibangun pada tahun 1990, di mana harga untuk membeli semua bahan masih murah. Dan perusahaan Deka ini tidak membeli tanah untuk membangun perusahaan Deka karena sudah mempunyai tanah milik keluarga. Nah, di sini ada keterangan dan jumlah, yaitu membuat gedung atau bangunan jumlahnya 100 juta, membeli bahan baku 40 juta, beli mesin 50 juta, dan lain-lain 20 juta, dan totalnya itu 210 juta. Nah, di sini ada aspek finansial. Di sini ada biaya kebutuhan investasi. Yang pertama, biaya investasi terdiri dari biaya pembuatan studi 7 juta, biaya pengurusan izin-izin 13 juta, dan total biaya 20 juta. Di sini ada biaya aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud terdiri dari bangunan 100 juta, mesin 60 juta, peralatan 10 juta, dan perlengkapan 10 juta. Di sini ada total biayanya 180 juta. Ini ada aktiva tetap tidak berwujud, ada merek dagang 22 juta, dan total investasi keseluruhan ada 200 juta. Nah, di sini ada biaya operasional, biaya bahan baku total per tahun ada 480 juta, biaya tenaga kerja karyawan produksi keripik singkong ada 21.600.000, karyawan produksi kacang Deka ada 21.600.000, karyawan produksi kuping gajah ada 14.400.000, karyawan produksi keripik bawang ada 14.400.000, dan karyawan produksi kue sagu ada 14.400.000, karyawan produksi kue putri salju ada 14.400.000. Biaya listrik dan air total per tahun ada 24 juta, biaya pemasaran ada 6 juta, biaya transportasi ada 12 juta, dan biaya total keseluruhan biaya per tahun ada 142.800.000. Nah, di sini ada investasi 9 miliar. Modal kerjanya 400 juta, umur ekonominya 5 tahun, penyusutannya yaitu investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis, yaitu 9 miliar dikurangi 400 juta dibagi 5 tahun, hasilnya 100 juta. Nah, di sini ada arus kas atau tabel kas selama umur ekonomis, itu tahun 2019 EAT-nya 180.000, penyusutannya 100.000, kas bersihnya 280.000, diskon vektornya 0,833, PP kas bersihnya ada 233.240. Nah, di sini ada tahun 2020 ada EAT-nya 230.000, penyusutannya 100.000, berkas bersihnya 330.000, diskon vektornya 0,694, PP kas bersihnya ada 229.020. Nah, di sini ada tahun 2021 EAT-nya ada 240.000, penyusutannya ada 100.000, kas bersihnya ada 340.000, ada diskon vektor 20%-nya ada 0,579, PP kas bersihnya ada 196.860. Nah, di sini ada tahun 2022 EAT-nya ada 270.000, penyusutannya ada 100.000, PP kas bersihnya ada 370.000, diskon vektor 20%-nya ada 0,482, PP kas bersihnya ada 178.340. Sini ada tahun 2023 EAT-nya ada 290.000, penyusutannya ada 100.000, kas bersihnya ada 390.000, diskon vektornya ada 0,402, dan PP kas bersihnya ada 156.780. Nah, sini ada di jumlah EAT-nya ada 1.210.000, ada fee kas bersihnya ada 1.710.000,
VP kas bersihnya ada 1.091.100.000. Di sini ada penilaian kelayakan investasi, ada payback period atau PP. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasinya 9 miliar, kas bersih per tahunnya ada 180 juta. 9 miliar dikurangi 180 juta, hasilnya 720 juta. Nah, di sini ada kas bersih tahun kedua ada 230 juta. 720 juta dikurangi 230 juta, hasilnya 490 juta. Ada kas bersih tahun ketiga ada 240 juta. 490 juta dikurangi 240 juta, hasilnya 250 juta. Karena sisa tidak bisa dikurangi prokes tahun keempat, maka sisa prokes tahun kedua dibagi prokes tahun keempat, yaitu PP 250 juta dibagi 270 juta dikali 12 bulan, hasilnya 11 bulan. Maka payback period adalah 3 tahun 11 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik. Di sini ada average rate of return atau ARR. ARR rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Rata-rata EAT total EAT dibagi umur ekonomis atau N. Rata-rata investasi dibagi 2. Nah, di sini ada total EAT-nya ada 1.210 juta. Di sini ada rata-rata EAT 1.210 juta dibagi 5, hasilnya 240 juta. Di sini ada rata-rata investasi 9 miliar dibagi 2, hasilnya 450 juta. Di sini ada ARR 240 juta dibagi 450 juta sama dengan 53,7% dan dibulatkan menjadi 54%. Nah, di sini ada net present value-nya atau NVP. Sini ada total VP kas bersihnya ada 1.091.100.000. Ada total VP investasinya 9 miliar dan hasilnya NVP-nya itu 197.100.000. NVP lebih dari 0 maka usaha dinyatakan layak atau baik. Nah, di sini ada internal rate of return atau IRR. Rata-rata kas bersihnya ada 280 juta tambah 330 juta tambah 240 juta tambah 370 juta ditambah 390 juta dan hasilnya 342 juta. Nah, di sini ada perkiraan PP ada 9 miliar dikurangi 342 juta, hasilnya 26,31. Nah, dalam tabel A2 tahun ke-5 diketahui yang terdekat dengan angka 2,631 adalah 30%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28% hingga NVP-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Nah, di sini ada perhitungan nilai NPV dengan DF 28%. Nilai NPV-nya positif, hasilnya 7.936.600.000. Nah, di sini ada perhitungan NPV dengan DF 29%. Nilai NPV-nya sudah negatif, hasilnya negatif 872.900.000. Nah, kemudian jika tabel digabungkan sebagai berikut, total PP kas bersihnya bunga 28% adalah 883.660. Total investasinya 900.000. Bunga 20%-nya adalah 812.710. Di sini ada total investasinya ada 900.000. Jadi NPV-nya ada bunga 28% ada 16.340, ada bunga 29%-nya ada 14.300. Dan di sini ada interpolasi, ada PVIFA 28% dan 29%, IRR I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 tambah NPV 2 dikali I1 dikurangi I2, IRR-nya 28 tambah 70,950 dibagi 16.340, hasilnya 1%. IRR-nya 28 tambah 0,0434% sama dengan 28,43. Ada probability index atau PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI yaitu PI
sigma PV kas bersih dikurangi sigma PV investasi kali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI sebagai berikut. PI itu 1.091.100.000 dibagi 9 miliar dikali 100% hasilnya 1,3 kali. PI lebih besar dari 1 maka diterima atau baik. Nah, di sini ada kesimpulan aspek keuangan. Ada payback period PP-nya, hasil pengukurannya 3 tahun 9 bulan, keterangannya baik. Average rate of return atau ARR-nya, hasil pengukurannya 54%, keterangannya baik. Net present value atau NPV-nya, hasil pengukurannya 197.100.000, keterangannya baik. Dan alat ukur internal rate of return atau IRR-nya 28%, 0,43%, keterangannya baik. Dan probability index-nya atau PI-nya, hasil pengukurannya 1,3 kali, keterangannya baik. Nah, di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis aspek hukum, usaha kue kering DK juga sudah termasuk ke dalam perusahaan yang layak untuk dijalankan karena perusahaan ini memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan hukum. Nah, yang kedua itu berdasarkan hasil analisis aspek manajemen, perusahaan DK mempunyai berbagai pengurus perusahaan, mulai dari pemilik perusahaan, direktur, manajer produksi, manajer marketing, manajer keuangan yang bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan perusahaan ini. Yang ketiga itu berdasarkan hasil analisis aspek pemasaran pada DK dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan karena memiliki cara pemasaran yang bagus dan cukup memuaskan, sehingga usaha ini akan terus berjalan karena sudah mempunyai beberapa cabang toko kue kering di beberapa daerah. Sini ada yang ada berdasarkan hasil analisis aspek teknis dan produksi, menunjukkan bahwa perusahaan kue kering DK memiliki kualitas yang baik dan bagus karena usaha ini memproduksi kue kering dengan bahan-bahan yang berkualitas dan bagus. Selain itu, proses pembuatannya juga sangat baik dan teliti dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Tempatnya yang bersih dan aman juga menjadi prioritas utama di perusahaan ini. Oleh karena itu, perusahaan ini sangat menjaga kualitas produksinya. Yang kelima yaitu berdasarkan hasil analisis aspek finansial berdasarkan hitungan PP, NPV, PI, dan IRR, dan BEP. Usaha kue kering DK ini layak untuk dijalankan karena nilai payback periodnya 3,11 bulan, lebih singkat dari maksimum payback period, yaitu 5 tahun. Nilai NPV-nya 197.100.000 lebih besar dari 100 juta. Hasilnya hitungan PI-nya lebih besar dari 1 yaitu 1,3 kali, dan nilai IRR-nya 28,043%, lebih besar nilai bunga yang berlaku yaitu 24%, maka investasi layak untuk dijalankan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.